warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lestari. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945, mengambil jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas soal-soal beserta jawabannya dari materi pengantar ekonomi makro yang dibimbing oleh Bapak Haji Sunarto. Oke, saya akan masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan soal dan jawaban, saya akan menjelaskan dulu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu: satu, ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah. Dua, ada ekonomi makro. Ekonomi makro membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Kita masuk ke bagian soal. Sebutkan dan jelaskan 4 macam pasar makro. 1. Ada pasar komoditi. Dalam pasar komoditi, semua barang atau jasa dianggap identik dan homogen. Kedua, ada pasar labor. Dalam pasar labor, tenaga kerja sumber daya manusia dianggap homogen. Ketiga, ada pasar uang. Dalam pasar uang, jumlah uang beredar merupakan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar, sedangkan permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta. 4. Ada pasar bursa. Dalam pasar bursa, tempat pembeli dan penjual surat berharga. Harga nominal adalah nilai surat itu yang tertulis, sedangkan harga pasar kesepakatan pembeli dan penjual. Orang memegang uang sebagai uang kas atau sebagai surat berharga ditentukan oleh tingkat bunga dan resiko. Masuk ke bab 2. Pada garis besarnya dibedakan 4 unsur pendapatan. Sebutkan dan jelaskan. A. Upah dan gaji merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga, keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa. Sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. B. Sewa merupakan pendapatan yang diperoleh dari sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak lain atau pemiliknya sendiri. C. Bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta, baik sektor keluarga atau sektor perusahaan. D. Laba merupakan pendapatan yang diperoleh dari perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Masuk ke bab 3. Jelaskan apa itu perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana terdiri pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan C ditambah I. Masuk ke bab 4. Jelaskan dan sebutkan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal yaitu: 1. Ada pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Tingkat harga. Barang dan jasa di pasar mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi seorang konsumen. 3. Tingkat bunga. Simpanan mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi seorang konsumen. 4. Sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan jenis barang yang dibelinya. 5. Selera. Seorang konsumen juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi barang dan jasa. Kita akan masuk ke bab 5 di teori investasi. Tapi sebelum saya membahas untuk soal dan jawabannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk konsep dasar investasi. Pada dasarnya, investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatannya, yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, pengeluaran untuk pengadaan persediaan, dan bentuk pengeluaran lainnya. Secara umum, investasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Investasi tetap perusahaan. 2. Perubahan persediaan. 3. Perumahan.
Selanjutnya kita akan masuk ke soal apa yang dimaksud dengan pasar modal dan investasi. Alternatif lain yang bisa dilakukan perusahaan untuk membiayai investasinya yaitu dengan menjual saham atau menerbitkan obligasi di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau obligasi ataupun modal sendiri atau saham. Selanjutnya, kenapa kita harus investasi? Apakah tidak cukup hanya dengan menabung? Dengan menabung, bunga bank yang kita terima akan termakan oleh inflasi, sedangkan mata uang atau perekonomian akan semakin bertambah. Contohnya, harga nasi campur yang dulu kita bisa beli seharga 1.500 pada tahun 1992, sekarang tahun 2021 kita bisa membeli nasi campur seharga 10.000 sampai dengan 15.000. Sederhananya, dengan investasi membantu agar dana yang kita miliki tidak termakan inflasi. Selain itu, dengan investasi, uang akan bekerja untuk kita, karena uang yang kita investasikan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 6. Jelaskan peranan uang dalam perekonomian. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral atau Bank Indonesia berperan sebagai satu, uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kebutuhan barang dan jasa manusia dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang atau jasa tersebut dengan menggunakan uang. Kedua, uang sebagai satuan nilai. Uang dapat digunakan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai suatu barang dan jasa. Tiga, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Penundaan pembayaran bagi pedagang tidak menjadi masalah, karena pembayaran pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. 4. Uang sebagai penyimpan nilai. Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang atau barang. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 7. Jelaskan konsep dari inflasi. Pengertian inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Secara umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Secara terus-menerus artinya kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok pakaian, dan kelompok perumahan. Dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh aggregate demand atau permintaan dan aggregate supply atau penawaran. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 8. Jelaskan pengertian dari kebijakan fiskal dan sebutkan jenis-jenisnya. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan fiskal kontraksioner adalah pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. 3. Kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat namun juga penawaran agregat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 9. Jelaskan apa itu konsep pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Jumlah penduduk yang siap bekerja jauh melampaui kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, banyak orang yang tidak bekerja, mereka menjadi pengangguran. Pernyataan common sense pengacara pengangguran banyak acara menunjukkan secara persis sisi paradok dari pengangguran. Di dalam waktu luang, seorang pengangguran pikirannya dipenuhi dengan pekerjaan. Sebaliknya, di dalam kesibukan bekerja, pikirannya dibuat rileks oleh rutinitas dan deadline yang membuat ia selalu merasa aktif, berguna, dan dijauhkan dari pikiran-pikiran krisis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab 10.
Jelaskan definisi dari keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena A. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Oke, cukup sekian aja dari pembahasan saya hari ini. Semoga untuk pembahasan saya bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk selanjutnya untuk kalian juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.